Oh, kita buka lagi. Semua tradisi Yahudi dan penanggalan Yahudi disingkirkan, ya. Sama siapa? Kaisar Konstantin, saudara. Yang keenam, fakta yang keenam. Semua tradisi dan penanggalan Yahudi disingkirkan. Semua tradisi dan kalender Yahudi di-ban, ya, disingkirkan oleh Konstantin. Lalu dilanjutkan oleh Paus Julius tahun 335. Hapus semua, diires. Kamu tidak boleh merayakan Paskah 14 Nisan, makanya kamu merayakan kebangkitan Yesusnya, merayakan Paskahnya adalah hari Minggu, kebangkitan Yesus. Paskah itu kebangkitan Yesus. Salah kan? Padahal Paskah adalah dimulai dari Paskah, ya. Paskah ini orang Kristen apa, saudara? Kebangkitan Yesus kan? Salah nggak? Salah dong. Paskah itu bukan kebangkitan Yesus. Yesus disalib saat Paskah. Bukan Yesus dibangkitkan saat Paskah. Tapi akhirnya dibikin hari Minggu Paskahnya. Bukan 14 Nisan lagi. Dari situlah mulai bergeser. Natal. Natal itu dihitung mundur. Ya, seharusnya kelahiran Yesus itu adalah 15 Tisiri. Bukan 25 Desember. Ya. 24 Kislev, Pak. 24 Kislev adalah janin pertama kali malaikat datang sama Maria. Itu 24 Kislev. Ya. Malaikat datang sama Maria itu 24 Kislev. 285 hari kemudian adalah 15 Tisiri. 9 bulan, 10 hari. Ya, 24 Kislev. Ya. 9 bulan 10 harinya adalah 15 Tisiri. Ya, itulah Natal. Itulah kelahiran Yesus. Yang benar. Perhitungannya berdasarkan pelayanan para imam, rombongan para imam, ya, rombongan Abia. Itu dihitung, ya. Makanya kita kudu ngerti kalendernya Yahudi. Nah, ini orang zaman sekarang belajarnya dari internet, kalau ini nggak ngerti. Orang Yahudi itu punya oral tradisi yang Anda tidak bisa baca di internet, tidak bisa baca di buku manapun. Mereka hanya tahu itu oral tradisi. Bahwa setiap tahun diriset, ya. Setiap tahun itu diriset, ya, pelayanan itu diriset. Jatuhnya ini. Kalau Anda belajar di internet, Anda nggak ngerti, saudara. Anda harus belajar kayak saya. Makanya masuklah kelas evangelis. Lanjut. Ya. Kaisar Konstantin itu berusaha menghapus orang Yahudi. Oh, Kristennya diterima, tetapi Yahudi dihapus semua. Gereja juga bermaksud tadi, ya, berusaha mengambil hati kaisar. Salamu dewe. Akhirnya mereka harus mengorbankan tradisi-tradisi Yahudi dan mereka kehilangan pemahaman. Banyak sekali pengertian-pengertian. Makanya dialog-dialog dengan orang-orang Yahudi ini, ya, saudara, ya. Ini salah satu tulisannya si profesor saya, saudara, ya. Ini penting, saudara, ya. Ya, ini Newman ini profesor saya, ini ada di dalam jurnalnya, saudara, ya. Ini jurnalnya ini, ya. Jewish Christian Disputations in the Antiquity. Anda bisa download ini dari JSTOR, ya. JSTOR itu, tapi Anda kudu member, ya. Kalau saya membernya pakai Universitas Haifa, jadi saya masuk JSTOR, saya cuma klik nomor registrasi saya di Haifa, ya langsung keluar ini, saudara, saya bisa download, ya. Ya, ini penting. One of the striking features of the religious polemics between Jews and the Christians in the late antiquity is the profound asymmetry displayed by the literary evidence emerging from the two sides of the debate. The asymmetry is first of all quantitative. The chronic
preoccupation of Christian authorities with Jewish and Judaism and the abundance writings devoted wholly or part. Anda kalau baca seluruhnya semuanya nanti jelek, saudara. Ya, jelek sekali bagaimana mereka jadi nggak berimbang, mereka kurangnya literatur zaman itu. Alias orang Yahudinya bisa, nah ini ya, tegas banget ini. Lihat ya, the Jewish revived communities exhibit knowledge not only of Greek but also Hebrew and Aramaic. Orang Yahudinya bisa bahasa Yunani, bahasa Ibrani, bahasa Aramaik. Nah, orang-orang yang ngajak debat sama orang Yahudi cuma bisa bahasa Yunani doang. Lalu bagaimana mau ngajari Torah sama orang Yahudi? Anda kepikir nggak, saudara? Anda mau ngotbahi orang Yahudi pakai Torahnya dia. Mau meyakinkan mereka tentang Trinitas, tentang Oneness Sapelian. Gundulmu pehang, kata mereka. Ya. Nanti di selanjutnya, saudara ya, di selanjutnya dikatakan, kalau lagi debat, nah ini. When the Jew, edged on by his Christian opponent, is cornered into making a particular embarrassing concessions in the debate, all the people laughed. At the end of the debate, the Jewish speaker alone is baptized. Dipermalukan mereka semua. Ya, sampai akhirnya orang Yahudi dibaptis. Kan dipermalukan dengan luar biasa, dipojokkan dengan luar biasa. Yang lain langsung menyingkirkan orang Yahudi yang dibaptis ini. Itu ya, saudara ya. Persis kalau Anda lagi debate di Facebook, di YouTube, lalu Anda dibully, dikeroyok rame-rame ya sama mereka ya. Nah, itu Anda yang suka bully-bully gitu, ini sama tuh. Ya, sama tuh. Nggak beda ya. Ini bagus sekali tulisan ini, saudara ya. Makanya orang Yahudinya nggak mau jadi Kristen setelah tahun 300. Mereka bisa kehilangan jati diri bangsanya, saudara. Anda jadi Kristen nggak perlu jadi Yahudi, Anda nggak jadi Kristen nggak perlu jadi Roma, nggak perlu sok-sokan jadi Roma, jadi Yahudi. Anda orang Kristen di Jawa, jadilah orang Jawa, jadilah orang Batak, jadilah orang Tionghoa. Anda yang biasa sembahyang pakai dupa aja. Ya, Anda yang di rumah biasa ada sembahyang pakai nyolok, enggak apa-apa. Yang penting bukan buat setan, yang penting bukan buat Kuan Im, tapi buat siapa? Buat Tuhan Yesus. Bukan buat arwah leluhur, bukan, enggak ada urusannya. Anda mengucap syukur, ingatlah kebaikan dan leluhur Anda, dan ajarkan itu kepada anak-anakmu. Anda mendoakan generasi yang akan datang, yang sudah lama mah udah lewat. Itu maknanya cengbeng. Ya, kalau hari Ustaz Gomer kan cengbeng, tahun berapa? April ya. Nah, itu maknanya itu. Bukan Anda mendoakan arwah leluhur. Jadi nggak apa-apa, berdoa aja di makamnya, tapi Anda berdoa. Mengucap syukur kepada Tuhan untuk leluhurmu, dan mendoakan keturunan di bawahmu. Bersyafaat. Itulah makna cengbeng. Kan begitu, saudara ya. Ketujuh. Banyak orang latah ya dengan tetragrammaton ini, saudara. Bacanya apa? Yahweh, 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 Yahweh. Diketawain kamu sama orang Yahudi, saudara. Kamu kan diketawain sama orang Yahudi, bilang Yahweh, Yahweh, Yahweh. Mereka juga bilang Yahweh, Yahweh, Yahweh. Tetapi yang sebenarnya mereka sudah kasih tanda baca, ya. Mereka sudah kasih tanda baca dengan jelas. Ada di mana, saudara? Saya punya kitab Ibrani ya, saudara ya. Saya punya kitab Alkitab bahasa Ibrani yang asli. Nah, ada Alkitab bahasa Ibrani yang aslinya nih, saudara ya. Ada tanda bacanya, saudara ya. Ini saya buka satu-satu ini supaya Anda tahu saya nggak ngarang, saudara ya. Gimana tadi Alkitab bahasa Yunani? Jewish Revised? No. Tadi harus saya siapkan dulu ya, saya lupa nih.
Hebrew. Wah, ini saya punya udah kebanyakan, ini nyari ya susah. Dead Sea Scroll. Kayaknya paling bawah-bawah nih. Tanakh. Talmud Targum. Malam-malam paling bawah, saudara ya. Ya, saya buka nih, saudara. Ya, saudara ya, kita buka tadi Keluaran 6 ya. Keluaran 6 ya. Keluaran Ulangan 6 ya, Ulangan ya. Ulangan 6 ya. Ulangan 6 ayat 4 tadi ya. Nah, ya. Alef, Bet, Gimel, Dalet ya. 2, 3, 4. Nah, ini ya. Kelihatan nggak tuh? Ya, Shema, Yis. Lihat ya, ini kan tanda sewa. Maka bacanya bukan sa. Ini kan tanda sewa nih. Maka bacanya bukan sa, tapi jadi sh, sh, ya. Terus ini di bawahnya mimnya ada patahnya, maka bacanya Shema. Ini ayatnya jadi A, Shema, panjang ya. Shema, coba ini. Di bawahnya Yod ada kireknya Yish. Ini bukan Yisa, tapi Yish. Ada kametnya, maka bacanya jadi Yish, Ra. Kamet ini bentuknya A, L. Kamet ya. Lihat, ini. Ini bawahnya huruf, ya di bawahnya huruf Yod, ini kan kata tetragramaton YHWH. Ada Shema, ada sewanya saudara. Tadi bacanya apa? Sama, bukan Shema. Maka ini bacanya apa? Iya, bukan ya. Dari sononya sudah begitu, jangan dirubah-rubah lagi. Ini ada he, ye, ha, ya, yeh. Ini ada kamet, sama seperti Israel. Apakah ini bacanya Israel? Kan bukan Israel bacanya, Isra. Kamet. Ya kan? Maka ini bacanya apa? Yang paling mungkin adalah Yehwah. Bukan Yahweh, Yehwah, saudara yang benar. Nah, karena ini di bawahnya huruf waw, maka jadi Yehovah. Ya, ada tanda bacanya. Tanda baca ini gunanya apa? Supaya kamu bisa baca. Udah dikasih tanda baca, Anda bacanya, tanda bacanya apa? Kamu ngomongnya apa? Kan on, saudara. Nah, orang suka Yahweh, 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 Yahweh. Saudara, Yahweh, kata-kata Yahweh ini ada muncul di manuskrip bahasa Yunani. Ini bahasa Ibrani. Yang benar yang ini. Sama kata Yesua. Anda masuk ke transkrip Yunani. Jadi apa? Jadi Yesus. Yang aslinya apa? Ya tetap Yesua. Cuman di dalam manuskrip Yunani Anda tidak akan ketemu Yesua. Pasti bilangnya Yesus karena A-nya harus jadi S. Sudah aturannya begitu. Makanya yang benar bacanya apa? Yahweh. Orang Yunani akan bacanya Yahweh. Anda bacanya Yehuwa yang benar. Ya. Yehwah. Yehuwa. Ya, Yehuwah. Bukan Yahweh. Ya. Wah, ini masih. Ini tanda baca Nikut ini ya yang bikin orang Yahudi supaya seluruh Indonesia, seluruh dunia Yahudi diaspora bisa membaca dengan nggak salah.
Walaupun mereka tidak pernah mengucapkannya di dalam hati, tapi kan sudah dikasih tanda baca. Anda mau ngeyel, Anda mau sok-sokan latah, berani-beraninya ngucapin, salah lagi. Anda tahu nggak kata itu tadi ya, kata ini ya, ya tulisan ini ya, tulisan YHWH ini, ya tulisan YHWH ini, Anda bisa ya, YHWH ini, Anda bisa bacanya Yahweh, bisa nggak? Kecil kemungkinannya. Anda lebih mungkin bacanya Yahoo, saudara. Kalau tanpa tanda baca ini, Anda baru belajar, ini kan ya, ini kan hey, tambahin wow, maka jadi o. Hanya terakhir pemanjangan jadi Yahoo. Ya, tapi karena ada tanda bacanya, Anda nggak bisa baca ini Yahoo, nggak akan. Bacanya ya Yehwah. Ya, kalau di dalam ayat lain, atas ini malah ada kolamnya di sini, saudara ya. Artinya bacanya Yehovah. Selalu begini, ya. Jadi jangan dimaksa. Kedelapan, wah hampir selesai ya. Tahukah Anda syarat keselamatan adalah apa, saudara? Mengakui Yesus sebagai Tuhan. Jika kamu mengaku bahwa Yesus adalah ya Kyrio, Adonai, Rab, Tuhan, majikan, Lord, dan percaya dalam hatimu Allah membangkitkan dia dari orang mati, maka kamu akan selamatkan. Kalau ya, telah ya, Muhammad tidak percaya Allah telah membangkitkan Yesus dari orang mati, maka Muhammad masuk neraka. Saksi Yehova. Saksi Yehova tidak percaya, Pak, sama Yesus adalah Allah. Saksi Yehova percaya. Ayat ini ada di Alkitabnya mereka dan mereka percaya. Yesus adalah majikan mereka, Adonai, Kurios, Lord, Raja mereka, mereka percaya. Tapi saksi Yehova tidak percaya neraka, Pak. Ya enggak apa-apa. Orang Saduki juga enggak percaya neraka, enggak apa-apa, ya. Bukan masalah Anda percaya surga neraka, Anda percaya enggak dengan ini? Anda tidak wajib mengakui Yesus sebagai Allah atau Yehova, enggak wajib, saudara. Nanti Yesus sendiri, nah ini tadi ya, ya, Yesus sendiri akan mengakui kita nanti. Itu yang ke-10 ya. Sekarang kita masuk yang 10. Sebab nanti Yesus sendiri yang akan mengakui ya, Wahyu 21. Lihat ya. Nah, ini ya, yang ke-9 ini ya. Yesus sendiri yang akan mengakui kita. Semuanya telah terjadi, aku adalah Alfa Omega yang awal yang akhir. Ini kalau perbandingan dengan Wahyu 1 ayat 17-18, ya, yang awalnya akhirnya adalah Yesus ya. Orang yang haus kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata kehidupan. Barang siapa menang, kalau kamu menang, kalau kita nanti menang, maka kita akan memperoleh semuanya ini. Apa itu? Air kehidupan dan tadi ya buah pohon kehidupan. Aku, Yesus, akan menjadi Allahnya. Nanti kalau kamu menang, kalau sekarang jangan ngarep. Nggak usah latah kalau kamu tidak ngerti. Saya mengalami pengalaman, saya yakin bahwa Yesus adalah Sang Yehova sendiri. Tetapi itu bukan teori. Anda buat apa teori? Yang paling penting sekarang, Anda menjadikan Yesus sebagai Tuhanmu, majikanmu satu-satunya. Nanti di akhir zaman, Yesus sendiri akan menilai kamu layak apa enggak jadi umatku. Kalau kamu nggak layak, kamu diafkir masuk neraka. Kalau kamu layak, maka kamu boleh memanggilnya Allah. Kamu boleh memanggilnya Elohim, Theos. Ya, itu pengajaran di Alkitab, saudara. Itu nggak usah dikotak-katik-gatuk, ini sudah ada semua. Nggak usah Anda terus muter-muter kemana-mana, sudah tertulis jelas. Terakhir, saudara. Terakhir, wah ini pas benar ya. Anda kalau tidak bayar perpuluhan di gereja, tadi pertanyaannya ya. Tadi yang ke-8 tadi, apa namanya saudara? Syarat keselamatan ya. Syarat
selamat adalah Yesus adalah Adonai. Ya, dan juru selamat. Intinya kan itu kan. 9 tadi bahwa Yesus yang akan memilih kita menjadi umatnya. Dia yang akan mengakui bahwa dirinya adalah Allah bagi kita. Bukan kita yang sok-sokan mau manggil dia Allah. Dia yang akan bilang, aku akan menjadi Allahmu. Akan menjadi Allahmu. Sekarang ya belum. Oh, belum jadi Allah. Oh, Yesus sekarang Allah, tapi belum jadi Allahmu. Ya, belum menjadi Allahmu. Yesus adalah Allah. Tapi dia belum menjadi Allahmu. Nanti dia akan memilih kamu apa enggak. Nanti kamu akan dipilih apa enggak. Yesus Allah. Yesus adalah Elohim sendiri, tapi Anda tidak perlu sok-sokan manggil dia Elohim, ngaku-ngaku manggil saya papi, misalnya ada orang manggil saya papi, emang kamu ya kapan bini gua ngelahirin lu orang? Tetapi karena Anda punya hubungan yang baik dengan saya, kamu manggil saya papi gitu kan. Ngaku papi, kapan gua punya anak lu? Kan begitu, sudah ngaku-ngaku lagi. Anda ngaku-ngaku Yesus adalah Allah. Yesus bilang ngaku-ngaku. Kapan gua punya umat seperti kamu? Yesus bilang begitu. Tapi nanti kalau kamu menang, dia sendiri yang akan menyatakan diri sebagai Allahmu, saudara. Jadi sekarang bagaimana? Sekarang kamu lakukan. Yesus adalah Tuanmu. Ya, Roma 10 ayat 9. Dan percaya bahwa dia adalah juru selamatmu, bertekun di dalam semuanya itu. Ya, nah ini penting. Terakhir, saudara. Kalau Anda tidak bayar perpuluhan di gereja, Anda tidak akan dimarahi sama Yesus. Kalau Anda tidak kolektor ke gereja, ke gedung gereja, Anda tidak akan dimarahi sama Yesus. Anda tidak perpuluhan, Anda tidak akan dimarahi. Tapi kalau Anda tidak membagi hidupmu kepada orang miskin, kalau Anda tidak memberi makan, memberi minum, tumpangan, pakaian, tidak merawat orang sakit yang di penjara, Anda auto masuk neraka. Ya, kolekte dan perpuluhan, ya, perpuluhan di gereja tidak perlu, tidak dosa. Tapi kalau diakonia, kalau Anda tidak diakonia, tidak sedekah, ya sedekah. Kalau Anda tidak sedekah, ya, maka auto neraka, saudara. Ayatnya tadi, Matius 25 ayat 46 sampai ayat 42 sampai 46. Lah, belum selamat sudah otomatis. Iya, makanya Anda mau selamat mau enggak, pokoknya sekarang kalau Anda berdiakonia, sedekah, ya, dengan sungguh hati, ya, Anda akan dihindarkan dari neraka. Belum masuk surga, belum. Anda kudu percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu tadi. Allah adalah kasih, tinggal di dalam kasih dulu. Berbuah. Apa buktinya Anda mengakui sebagai Tuhanmu? Ada buahnya. Buahnya apa? Buah cinta kasih. Anda mengasihi enggak? Cocotmu itu ngomongnya kasih. Tapi saudaramu miskin, saudaramu melarat aja Anda enggak mau support. Ya, Yusuf Manubulu di penjara malah dicaci maki. Ya kan? Kalau Anda mencaci maki kan? Siapa coba yang bantu Yusuf? Ada nggak kalian yang bantu Yusuf Manubulu itu apologet Kristen? Kalau giliran keluar duit semuanya pada mencret semua. Ya saudara ya. Kasih itu nggak cuma cocotmu doang, saudara. Yakobus bilang, jangan cuma ngebacot loh. Ya kan? Kenakanlah pakaian hangat. Mana pakaiannya? Kan begitu, saudara. Ayo kita mengasihi. Lah buktinya apa kamu mengasihi? Ya, saya mengasihi. Wah buktinya apa? Ya saya sudah barusan ngomong tadi. Gundulmu yang kasih itu bukan cuma bacot. Ya, kasih itu bukan cuma bacot, saudara. Lakukan, tunjukkan, buktikan. Ngebacot doang. Baru beda Trinitas Oneness Sabellian saja kalian sudah mau saling membasmi, sudah mau bunuh-bunuhan. Itu ajaran setan. Makanya saudara, kesimpulan.
Jadi sebenarnya saya kasih tahu Anda ya, Trinitas, oneness, Sabelian. Oneness atau Sabelian ini sama ya sebenarnya ya. Unitarian, Arian. Anda yang ngaku-ngaku ini semua, ini adalah dewa baru. Tadi balik ke dalam Kolose 2 ayat 23, di dalam Yesaya 29 ayat 13. Ibadahnya, aturannya adalah buatan manusia. Kamu punya dewa baru, makanya kamu masuk neraka. Yang paling penting apa tadi? 1 Yohanes tadi atau 4. Ya, kamu harus tinggal di dalam kasih. Yohanes 15. Yesus memberikan perintah bagi kita, perintah yang baru. Inilah perintah baru bagimu. Hendaklah kamu saling mengasihi. Bukannya hendaklah kamu paham Trinitas, oneness, Sabelian, Unitarian, gundulmu peang. Ya, saudara ya. Ngerti saudara? Hati-hati saudara ya, jangan Anda diombang-ambingan dengan pengajaran-pengajaran yang ngawur-ngawur, yang hasil kotak-katik gatuk, leduk nanti kamu saudara. Tapi malaikat akan tanya, itu kemarin tetanggamu gak bisa bayar sekolah, gimana nasibnya ya? Aduh, bukan urusan saya ya malaikat ya. Oke, auto neraka. Anda masuk nanti di hari penghakiman, itu kemarin tetanggamu kemarin yang mau beli beras, gak bisa beli tuh akhirnya gimana ya? Kemarin kan udah minta sama kamu. Aduh, gimana ya malaikat ya? Saya lagi bayar cicilan mobil ya. Itu sudah tunggal 3 bulan ya. Malaikat bilang apa? Auto neraka. Dengan lagi itu lagi hari penghakiman. Itu kemarin Yusuf Manubulu. Gimana tuh kabarnya tuh? Waduh, nggak tahu saya lagi sibuk ini mau beli mobil Saya lagi sibuk beli mobil mewah. Saya lagi sibuk mau cicil motor Ninja Auto neraka. Auto neraka, saudara. Jangan ngomong enggak, saudara ya. Nggak main-main. Makanya kita punya Damaris buat kasih makan orang miskin. Kita punya Damar Kasih buat memberitakan Injil. Kita punya Embun Pagi buat tolong-menolong internal kita. Ikutilah aturannya. Ya jangan Anda terus masang-masang, Anda mau sok-sokan. Enggak bakal neraka. Kalau Anda tidak masuk dalam aturannya kita, SOP-nya kita, lalu Anda mau malak duit kita, jangan khawatir pengurus, enggak auto neraka. Ikutin aturannya. Karena kita sudah ada aturannya. Kita pasti kasih kalau kamu ada ikutin aturan. Dan aturannya itu mudah. Masalahnya tinggal kamu dasarnya rese apa enggak. Itulah aturannya. Tidak ada orang yang miskin di tengah-tengah komunitas kami. Tidak ada. Kalau kamu ikut di komunitas kita. Tidak ada yang berkekurangan di antara kita. Tidak akan ada kalau kamu rajin di dalam komunitas kita. Ayatnya ada. Kisah Rasul 2. Tidak ada. Kisah Rasul 4. Ayat 34. Maka tidak ada yang berkekurangan di antara mereka. Karena mereka saling berbagi. Caranya berbagi ada di dalam di sini. Lah orang-orang antar jauh kita nggak tahu ya. Kamu ada di sini, ada bagi kita rawat. Tidak akan ada yang miskin di sini, saudara. Pasti kamu semua bisa bayar sekolah ya. Jangan sekolahmu di PPK penabur yang bayarnya 8 juta sebulan, gundul peang, saudara. Ya, jangan kamu maunya makannya di Jet Palace terus. Ya enggak mau kita bayarnya enak aja loh. Jangan ya, masak. Kita kasih sembako. Nggak mungkin anakmu sampai nggak bisa bayar sekolah. Kalau Anda ada dalam komunitas ini, sudah banyak yang diberkati di komunitas ini. Jasmani, rohani, ya itulah buah. Itulah buahnya. Duitnya saya bukan, itu duitnya Tuhan. Kita sama-sama ngumpulin, kita sama-sama mempersembahkan tadi, melakukan kasih. Inilah perintah baru bagimu. Tadi kita balik dulu 1 Yohanes 4 dulu terakhir. 1 Yohanes 4 tadi ya, yang dari Bro Welly tadi ya. Mana tadi? Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam hati kita. Kasih itu tidak cuma omdo, ya. Apa buktinya kamu mengasihi? Coba saya mau nanya. Tadi Matius 25 ayat 42 sampai 46 itu buktinya kasih. Siapa mengaku anak Allah?
Kita mengenal percaya Allah adalah kasih. Anak Allah adalah anak-anak dari kasih. Terakhir benar, Yakobus ya, supaya ini jelas ya, Yakobus. Supaya jangan omdo, saudara, cuma ngebacot doang, kasih, ngebacot. Ingat ya, lihat nih. Apa gunanya saudara-saudara jika seorang, Yakobus 2 ayat 14 sampai selesai ya, ia mempunyai iman padahal tidak mempunyai perbuatan. Nah inilah bacotmu doang, kasih. Dapatkah iman menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian atau kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas, dan makanlah sampai kenyang. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apa gunanya? Bacot doang tuh ngomong kasih. Trinitas, Yohanes, Sabelian, Unitarian, bacot tuh. Ya, muka lu jauh, bacot lu doang lu. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu hakikatnya mati. Padamu ada iman, padaku ada perbuatan. Tapi aku menjawab dia, lihat, tunjukkanlah padamu iman trinitasmu, wanesmu, unitarianmu, Arian. Aku akan menunjukkan kepadaku imanku dari semua buah-buah yang ada di komunitas ini, saudara. Tuhan Yesus memberkati. Wih, kita hari ini lama ya, koinonia yang 4 jam lebih nih hari ini kembali. Haleluya. Oke, kita nggak bisa tanya jawab, juga nggak bisa pengumuman ya. Kita langsung saja tutup di dalam doa. Ya, ini seperti biasa nih. Pak HW ada nggak nih Pak HW nih? Oh masih nih Pak HW. Pak HW ada di sini, ya, boleh berdoa buat kita. Ya, saudaraku dalam Yesus Kristus, mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Engkau telah memberikan firman-Mu melalui Pastor Paul untuk kami lebih mengerti, walaupun semua itu kami harus belajar lagi untuk mendengar dan mengulangkannya. Tuhan terima kasih, berkati Pastor Paul dan keluarganya, berkati kami yang mau belajar lagi tentang firman-Mu. Dan nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kita terima berkat dari Tuhan Yesus. Ye bareka Adonai wa ismareka, Tuhan Yesus memberkati engkau dan memelihara engkau. Ya Adonai peneweleka wihuneka, Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Peneweleka wiyesemleka shalom, Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya padamu dan memberi engkau damai sejahtera-Nya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan kami, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.